Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, seorang bapak di Mojokerto mencabuli anak kandung yang berusia 15 tahun hingga hamil 6 bulan. Perbuatan itu dilakukan tersangka sejak sang istri meninggal dunia. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Mojokerto meringkus SH, bapak yang mencabuli anak kandungnya hingga hamil 6 bulan. Korban yang berumur 15 tahun itu terpaksa tidak melanjutkan sekolah karena malu. Wakapolres Mojokerto, Kompol Afner Pangaribuan mengatakan pelaku berbuat asusila sejak Oktober 2021 lalu, usai istrinya meninggal dunia. Korban terpaksa melayani nafsu tersangka karena takut dan diancam tidak akan dicukupi kebutuhan sehari-harinya. Perbuatan tersangka diketahui setelah warga curiga melihat kondisi perut korban yang semakin membesar. Warga lalu melapor ke perangkat desa dan meneruskannya ke polisi. Kejadian ini sudah berlangsung lama ya, dari tahun 2021 tepatnya bulan Oktober. Kemudian ini baru dilaporkan pada tanggal 30 September 2023 kemarin. Dilaporkannya di rumah. Jadi kejadian ini TKP di rumah. Awal mula ketahuannya adalah ketika banyak masyarakat yang curiga dengan perut anaknya semakin membesar. Aku sudah kami melakukan penahanan di tahanan polisi. Apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka? Sudah kami tetapkan sebagai tersangka karena memang sudah barang bukti sudah mencukupi. Tersangka yang juga pegawai koperasi itu dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, dalam sepekan warga Nganjuk dihantui pencurian tanaman jagung siap panen. Satu maling berhasil dibekuk. Maling jagung. 3 motor ini milik pelaku pencurian jagung siap panen di Desa Jati Greges, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk pada Sabtu dini hari. Motor tersebut sengaja ditinggal pelaku setelah aksinya dipergoki warga. Aksi pencurian tersebut juga terekam video warga dan viral di media sosial. Mendapat laporan petani, aparat Polsek Loceret berhasil menangkap Siswanto, pelaku pencuri jagung warga Kelurahan Keramat, Kecamatan Kota Nganjuk. Pelaku ditangkap saat mencuri jagung di sawah Desa Ngelaban, Kecamatan Loceret. Apa benar sawahnya itu kecurian, Pak? Iya, Pak. Apa Pak yang dicuri, Pak? Jagung. Berapa luas Pak yang hilang, Pak? Kurang lebih 35 row, tapi lebarnya sawah 55. 55 row, Iya. Pak ya. Kalau dari luas itu Pak, kira-kira kerugian mencapai berapa, Pak? Ya kurang lebih 2000 lah. 2000. 2 jutaan. Ya. Pelaku beraksi sendiri. Kenapa beraksi di situ? Karena pelaku ini sehari-harinya kerja di bangunan di wilayah Brebek. Jadi dia berangkat kerja itu melewat persawahan. Pulang juga lewat persawahan itu, jadi tergiur kok ada jagung. Kayak waktunya panen, terus dia punya peliharaan doro di merpati di rumah itu nggak ada makannya. Ya ada, kadang dibelikan oleh istrinya. Akhirnya timbullah niat untuk mencuri untuk kasih makan merpati. Jadi jagung yang akan dicuri nanti itu untuk kasih makan merpati peliharaan di rumah. Bukan untuk dijual. Bukan untuk dijual, bukan. Polisi menyita sepeda motor pelaku dan jagung seberat 30 kg. Petugas juga masih memburu pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Maraknya pencurian tanaman jagung siap panen membuat petani resah. Banyak petani yang memanen lebih awal guna menghindari kerugian akibat tanamannya dicuri. Dan Sukendro melaporkan dari Nganjuk. Saudara, mengaku karyawan bank seorang pria bertato di Surabaya ditangkap polisi. Pelaku nekat membawa kabur motor teman wanita yang dikenal melalui media sosial. Hasil pemeriksaan polisi, pelaku ternyata sudah 3 kali masuk bui dalam kasus serupa. Bermodalkan ID card palsu dari sebuah bank, seorang pria di Surabaya ditangkap polisi. Tersangka Kevin, warga Jalan Karangpilang, Surabaya, nekat membawa kabur sepeda motor milik korban wanita yang baru dikenalnya melalui medsos.
Modusnya pelaku selalu mengenakan ID card palsu sebuah bank untuk mencari mangsa melalui medsos. Usai berkenalan dengan wanita incarannya, Kevin kemudian mengajak korban makan dan ngobrol di warung PKL kawasan Waduk Unesa. Setelah itu Kevin meminjam motor korban dengan pura-pura ingin menemui pimpinan bank sebentar. Saat itulah pelaku membawa kabur motor korban dan ponselnya tidak bisa dihubungi. Korban pun akhirnya melapor ke polisi. Korban dan pelaku ini sepakat ketemu di Danau Unesa. Nah, setelah ketemu, pelaku yang datang itu menggunakan ojek online, kemudian bersama korban menuju ke Bank Mandiri yang berada di wilayah Wiyung. Nah, setelah itu pelaku menyampaikan kepada korban untuk tunggu sebentar karena dia akan mau ke rumah bosnya. Dan pada saat itu sepeda motor korban dibawa oleh pelaku dan akhirnya ditunggu-tunggu berapa lama tidak datang dan dihubungi juga WA-nya sudah diblokir dan sebagainya. Nah, akhirnya korban datang ke polsek untuk melaporkan kejadian penipuan dan penggelapannya. Dari hasil pemeriksaan terungkap jika tersangka sudah 3 kali masuk penjara dalam kasus yang sama. Pelaku dijerat pasal tentang penipuan dan penggelapan, ancaman hukuman 4 tahun penjara. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, bangunan SD negeri di Bangkalan rusak parah. Bahkan 3 bulan silam salah satu ruang kelas ambruk dan belum ada perbaikan. Sekolah yang rusak ini adalah SD Negeri Binoh, 3 Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Kerusakan terjadi hampir di tiap bangunan sekolah. Sejumlah kayu dan bambu digunakan menyangga bangunan agar tidak roboh. Bahkan 3 bulan lalu, sebuah ruang kelas ambruk. Beruntung peristiwa itu terjadi malam hari saat tidak ada aktivitas belajar mengajar. Menghindari kecelakaan saat proses belajar mengajar, sejumlah murid terpaksa dialihkan ke ruang guru. Pengurus sekolah sudah mengajukan permohonan renovasi sekolah, namun belum ada tanggapan. Harapannya apa, Dek? Biar cepat diperbaiki, biar bisa belajar dengan baik. Ini pindah untuk sekolah? Takut. Takut kenapa? Takut roboh. Takut roboh. Pindah kelas ini ya. Sebelumnya di sana. Udah lama yang rusak? Sudah. Itu kerusakannya kenapa, Pak? Itu kerusakannya yang pertama kalau saya perhatikan, saya lihat itu karena kusen yang dimakan rayap. Awalnya, Pak? Ya, awalnya begitu. Jadi saya coba perbaiki, namun karena rayap sudah ada di dalam temboknya. Kemudian kena air hujan, ya, ada angin kena air hujan, kemudian runtuhlah tembok ini. Jadi karena di pembatas di tengah-tengah kelas ini tidak ada tiang yang dicor, jadi roboh semuanya. Pihak sekolah berharap agar perbaikan di sekolah ini segera dilakukan agar proses belajar mengajar berjalan normal tanpa ada kekhawatiran ruang kelas lainnya kembali ambruk. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, di tengah gencarnya program pemerintah mengentaskan kemiskinan, seorang janda di Kabupaten Blitar masih hidup miskin dengan mengandalkan bantuan tetangga. Sasmiati terpaksa tidur beralaskan karung beras dalam rumah nyaris roboh. Beginilah kondisi rumah Sasmiati, warga desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar yang nyaris roboh. Selain bagian atap bangunan sudah lapuk, gentingnya juga banyak yang rontok. Ironisnya, di rumah yang tak layak huni ini, Sasmiati harus merawat 3 anaknya yang menginjak dewasa, namun mengalami keterbelakangan mental. Rumah Sasmiati pernah diusulkan untuk mendapatkan program bedah rumah, namun sampai saat ini belum ada respon dari pemerintah daerah setempat. Untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, Sasmiati hanya mengandalkan pemberian para tetangga. Sejak ditinggal sang suami, Sasmiati tidak bisa meninggalkan ketiga anaknya di rumah. Pemerintah desa sudah mengajukan ke pemerintah kabupaten. Nah, untuk selama ini apakah ada tanggapan, Pak, dari pemerintah Kabupaten Blitar, Pak? Belum,
pemerintah desa sudah 3 tahun ini mengajukan, tapi belum ada respon sampai hari ini. Oke Pak, alasannya tidak ada bantuan untuk Bu Sasmiati ini seperti apa? Pemerintah desa sudah mengajukan sering, tapi belum ada jawaban. Entah alasannya bagaimana atau COVID kemarin tidak mengerti. Untuk pemilik rumah sendiri Pak, seperti apa kesehariannya Pak? Ya kesehariannya cuma makan dari bantuan tetangga. Oke. Untuk bantuan lainnya Pak, seperti sembako atau apa gitu? Sembako dulu dapat, tapi kalau belakangan ini belum ngerti ya. Nanti saya cross check dulu. Di tengah gencarnya program pemerintah mengentaskan kemiskinan, Sasmiati justru tidak mendapat bantuan sosial dengan alasan tidak memiliki EKTP dan tidak terdata di sistem Dinas Kependudukan Kabupaten Blitar. Sasmiati berharap pemerintah bisa memberi bantuan sosial agar tidak sulit memenuhi kebutuhan makan 3 anaknya. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Saluran irigasi sawah di Jember dimanfaatkan menjadi wisata kanal yang menarik. Saudara, tetaplah bersama kami seusai jeda pariwara.